Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nubdatus Shahihain, inti sari dari dua sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati pada keduanya. Bab pertama tentang ta'zimul kitab was sunnah, menghargai kepada Alkitab Al-Quran dan menghargai kepada As-Sunnah, semua hal yang berkait dengan Rasul SAW, entah ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya maupun ketetapan-ketetapannya. Dalil-dalil yang telah tersampaikan. Sekarang masuk pada hadis yang kedua. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Ja'a salah satu rahtin, datang 3 orang, ila buyuti azwajin nabiyyi, ke rumah-rumah dari istri-istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka tanya, an ibadatin nabiyyi, tentang bagaimana praktek beribadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, tatkala mereka dikhabari, ka'annahum, seolah-olah mereka taqalluha, menganggap itu sedikit, yaitu malam ya untuk sholat, ya juga ada kesempatan tidur, siang sering berpuasa, sering juga tidak, lihat kondisi pergaulan sosialnya, juga punya istri-istri, bukan semata istri tapi banyak, otomatis waktu tersita untuk berbincang, memenuhi kebutuhan, bercandaria dan macam-macam, seolah yang seperti itu dianggap kecil. Artinya mereka menganggap diri mereka kecil. Nabi begitu, ya Nabi begitu, memang Nabi santai-santai begitu, pantas. Waqalu, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu, di mana kita? Minan Nabi, berkaitan dengan kedudukan Nabi SAW. Kalau Nabi begitu pantas. Kenapa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Sudah diampunkan buat Nabi dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Sudah ada jaminan begitu, ya pantas. Adapun kalau kita, terus apa yang diandalkan?
Akhirnya qala ahadun berkata satu dari mereka, amma ana adapun saya, fa ini usalli al-laila abada, saya akan salat malam selamanya. Wa qala akhar berkata yang lain, ana asum at-tahra wala uftir, saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilu nisa wala atazawwaju abada, kalau saya akan meninggalkan perempuan, tidak menikah selamanya. Baca maka datanglah Rasulullah SAW ilaihim kepada mereka, faqal menanya, antum alladzina qultum kada wa kada, kaliankah yang ngomong demikian-demikian? Tentunya mereka menjawab iya. Lalu beliau menjelaskan, ama ketahuilah, wa Allah demi Allah. Ini ada sumpah, ada ama itu untuk tambih, mengambil perhatian supaya diperhatikan. Sumpah ini untuk memperkokoh masalah, memang ini perkara besar, dikuatkan dengan sumpah sehingga orang akan memperhatikan dan menganggap besar. Inni la'akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, sesungguhnya saya orang yang paling memiliki rasa khasyah kepada Allah daripada kamu, yang tunduk patuh kepada Allah, kenal Allah, mengagungkannya. Saya orang yang paling bisa mewujudkan daripada kamu. Watqakum lahu, dan yang paling takwa kepada Allah daripada kamu. Di mana saya melakukan itu bukan hawa nafsu, tapi itu berdasarkan wahyu. Perwujudan bagaimana berislam yang ngono kuwi. Lakinni akan tetapi saya asumu wa aftiru, sekali waktu berpuasa, sekali waktu yang lain juga berbuka. Wa usali wal qutu, di sebagian malam saya ya sholat, di sebagian malam saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, pun juga menikahi banyak perempuan. Wa man raghiba an sunnati, siapa yang benci terhadap perilakuku, walaysa minni, maka dia tidak termasuk dari saya, tidak menghargai tuntunanku, perilaku penyimpangannya tidak dibimbingkan, bahkan itu kesalahan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ahmad binahwih, bukan semata Imam Bukhari, Imam Muslim, tapi juga Imam Nasa'i, juga Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati mereka. Ya ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, orang wajib cari ilmu, dan itu sudah jelas dan harus selalu dicari, karena tugas hidup itu menghamba kepada Allah. Menghamba tidak boleh kecuali harus ada ilmu, maka mencari ilmu hukumnya harus fungsi ilmu selain membimbing beramal, juga mengenal agungnya Allah, juga untuk mengokohkan keimanan, dan juga akan menjaga diri. Orang punya harta harus jadi pengawal harta. Orang punya ilmu akan dikawal oleh ilmunya. Di balik itu cari ilmu, berjalannya saja menuju tujuan dan pulang itu bentuk dimudahkan jalan ke surga. Di majelisnya itu di taman surga. Alangkah banyak fadilah dari ilmu, maka cari ilmu itu selalu dan harus dan menerus. Yang kedua, kepada siapa orang cari ilmu? Jawabnya kepada ahli ilmu. Walaupun itu perempuan yang punya ilmu, laki-laki pun juga tetap datang untuk mencari ilmu dengannya. Termasuk sahabat juga cari ilmu, di antara gurunya perempuan. Siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa enggak cari guru yang lain? Jawabnya, ya lihat kondisi.
Karena yang hendak digali keilmuannya tentang Nabi, ya orang yang paling tahu tentang Nabi. Siapa orang yang paling tahu tentang Nabi? Ya para istrinya. Ya para istrinya. Sampai perkara yang rahasia, tapi sebagai tuntunan untuk umat, kan istrinya yang tahu. Tetapi harus berada di balik tabir. Fas'alu huna min wara'il hijab. Bila punya kepentingan supaya di balik hijab. Kemudian perempuan pun juga ketika bicara harus menggunakan bahasa yang tegas, bahasa guru mengajar, sehingga kondisi akan aman. Lalu pelajaran berikutnya, bila ada berita supaya ditabayun. Ada berita begini, siapa pelakunya, hadirkan orang, ditanya, betulkah beritanya begini? Ini yang diperbuat Nabi SAW. Otomatis beliau pulang, diberitahu, tadi ada tamu begini-begini, nah tamu ketika pulang diundang kembali, lalu ditanya, kaliankah yang bicara begini-begini? Itu namanya tabayun. Di balik itu nanti untuk mengetahui kondisi nyata seperti apa, sehingga ketika memberikan arahan sebagaimana keadaan sehingga tepat sasaran. Jangan sampai dapat berita dikomentari yang kadang kenyataan dan bayangan itu berbeda, nah, maka butuh yang namanya tabayun. Kemudian pelajaran berikutnya, sasaran orang beribadah itu benar, bukan jumlah. Sasaran orang beribadah adalah benar, bukan jumlah. Nah, ini penting kaidah ini. Sasaran orang beribadah apa itu? Benar, bukan jumlah. Kalau jumlah itu masing-masing orang nggak sama, umurnya nggak sama. Sibuk sempatnya tidak sama, hartanya tidak sama, kondisinya tidak sama. Kalau harus menuntut jumlah, ya tidak bisa. Ada yang umurnya 1000 tahun, di sini hanya 10 tahun. Nah, gimana disamakan? Ada yang super kaya raya, ada yang makan saja agak kenyang. Gimana disamakan? Makanya ibadah itu bukan jumlah tetapi benar. Memang Allah telah menandaskan ayyukum ahsanu amala, siapa dari kamu yang paling bagus amalnya. Lalu bagaimana ibadah itu dikatakan benar? Jawabnya sesuai dengan dalil. Jawabnya sesuai dengan dalil. Maka siapa yang sesuai dengan dalil, sudah itu benar. Karena musyari', penentu syariat itu adalah Allah. Manusia memahami dan tunduk, nggak boleh manusia membuat syariat. Syariat sudah sempurna, meninggalnya Nabi SAW, Al-Quran sudah sempurna, Sunnah sudah sempurna, nggak ada penambahan lagi. Yang ada penjagaan, pemahaman, pengamalan, pendakwahan, sehingga agama akan murni dari masa ke masa. Itu sumber ilmu kebenaran itu adalah itu. Makanya tataran standar ibadah itu adalah bukan jumlah tetapi benar. Benar itu adalah dalil. Maka orang tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika orang itu terbatas ilmunya, kadang pemahamannya salah, disitulah supaya diluruskan. Dan yang memiliki kondisi kurang itu bukan sebatas manusia-manusia di generasi akhir-akhir, manusia di generasi awal di dalam proses mencari kebenaran, mereka pun juga ada kesalahan yang di situ mereka diluruskan. Walaupun sahabat mulia, tetapi mereka ketika sedang proses ya tetap ada yang punya kekurangan lalu diluruskan. Gimana proses sahabat ketika berbenah diri yang di situ jelas ada kekurangan lalu diluruskan, yaitu pemikiran
sasaran ibadah itu jumlah bukan benar. Sehingga mereka mengatakan ketika Nabi SAW tampak santai, yo Nabi sudah ada jaminan diampunkan dosanya dulu sekarang, nah kita tidak ada jaminan tinggal none untuk opo. Apalagi kita umurnya pendek, tak punya apa-apa, bekal itu harus besar. Masa cuma begini saja? Ini termasuk jenis kekurangan. Bila kita jumpai ada orang punya pemikiran seperti itu, ya wajar. Kenapa? Ya memang orang itu aslinya tidak tahu. Tahu itu diberitahu, makanya wajib mencari tahu. Makanya siapa yang tahu memberi tahu, sehingga pengetahuan nanti akan meluas dan akhirnya nanti akan benar. Makanya dakwah itu fadilahnya besar. Kalau pelajaran berikutnya, dari situlah akhirnya muncul pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah terbaca di hadis di atas. Orang yang paling takut kepada Allah sehingga membuahkan taat, orang yang paling takwa kepada Allah sehingga menjaga dari bahaya, itu Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua itu adalah wahyu. Sementara prakteknya itu adalah semua pihak yang punya hak terpenuhi haknya. Itu bimbingan agama. Semua pihak yang punya hak terpenuhi haknya. Haknya badan bisa lelah, ya malam, ya ditidurkan, ya bangun untuk sholat. Makanya tidur niatannya untuk menyegarkan badan. Ketika bugar, bangun, nah nanti dia beribadah dengan khusyuk. Siang pun juga demikian, kadang butuh puasa bila memang waktunya berpotensi dari puasa-puasa sunnah, atau ketika super sibuk butuh menjamu tamu, ya puasa dibatalkan saja. Kenapa? Menghormat tamu. Makanya kadang siang ya puasa, kadang tidak. Kadang juga sakit nggak mampu puasa. Kadang kuat longgar isi dengan puasa. Itu ternyata nilai ibadahnya bukan berada pada puasanya saja, tetapi pihak-pihak yang punya hak diberi haknya, sehingga nanti akan mendukung total semua perilaku untuk ibadah, yaitu ibadah semuanya. Demikian juga untuk pergaulan, orang punya syahwat, butuh keturunan, butuh merajut kekeluargaan. Maka pada pernikahan itu hikmahnya besar. Bahkan perbuatan suami istri namanya jima pun juga itu bagian dari sedekah. Karena punya syahwat, butuh untuk tersalurkan, butuh berketurunan, dan sudah ada aturannya. Makanya kalau ikut aturan itu pahala, kalau tidak ikut aturan itu dosa. Makanya semuanya telah ada aturannya. Nikahlah, banyak fungsinya, itu ibadah, itu sedekah, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa dianggap pahala itu bila hanya bentuknya ritual saja, hanya zikir saja, sampai senyum nggak dianggap. Nah, ternyata senyum itu dianggap. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu dipandang cerah oleh saudaramu, nyawang mak pelengeh ayem, itu termasuk sedekah. Idkhur fi qulubil ikhwah, memasukkan rasa bahagia di hati saudaranya dengan senyum. Luaskan kalau begitu wilayah ibadah itu, sehingga semua yang dituntunkan itu adalah bagian dari peribadatan, bukan yang ritual-ritual saja. Berikutnya, bukti takzim kepada kitab dan sunnah, hadis di atas sangat jelas. Karena telah dijelaskan semuanya urusan manusia dengan kitab dan sunnah, makanya wajib untuk menerima petunjuk bimbingannya. Maka takzim, menghargai, mengagungkan sebagai bentuk syukur karena telah dijelaskan semuanya, itu bagian dari keharusan orang untuk menghargai pada kitab dan sunnah, karena telah menjadi petunjuk untuk semua perilaku. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan, semuanya telah gamblang.
Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.